Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almi Hasnia dengan NIM 12170400005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara menentukan pasa padatan dan refinement dari data analisis hasil XRD menggunakan software Match-nya. Kita langsung saja buka Match-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Namun sebelum kita menggunakannya, kita akan mengubah dulu dari general optionnya. Kita pilih option, kemudian ke general option, kemudian kita batch-nya. Di sini ada user level, kita ubah dari beginner ke expert. Kenapa harus kita ubah? Karena supaya kita bisa menentukan atau kita bisa menganalisisnya secara manual. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari yang akan kita analisis. Nah, datanya kita masukkan. Kita cari dulu. Oke. Nah, di sini pastikan ya untuk type of radiation-nya itu X-ray, kemudian wavelength-nya ini tetap ya, untuk absika-nya ada di 2 theta. Oke. Nah, di sini muncul difraktogram dari data XRD yang kita analisis. Di sini muncul beberapa puncak, di mana puncak-puncak ini kemudian nanti akan kita analisis dan tentukan pasanya. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita harus menandai puncak-puncaknya. Dengan cara apa? Kita akan zoom puncaknya. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita tandai puncak-puncaknya. Contohnya, pertama-tama kita kontrol X terlebih dahulu. Nah, setelah dikontrol X, kita ada garis bentar. Nah, di sini kita ada garis yang bisa membantu kita untuk menandai puncaknya. Oke. Kita tandai puncaknya. Nah, bagaimana cara menandai puncaknya? Nah, untuk menandai puncaknya kita gunakan shortcut dari keyboard, yaitu klik Ctrl kemudian klik kanan. Nah, di sini sudah tertandai ya salah satu puncaknya. Ini ditandainya dengan adanya garis berwarna merah. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan analisis puncak-puncaknya lagi pada puncak-puncak yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini kita sudah menandai puncak-puncak yang ada pada difraktogram, dan di sini saya menandai semua puncak-puncak yang terlihat gitu, termasuk yang kecil-kecil, supaya nanti kita bisa mengetahui senyawa apa aja yang ada yang teridentifikasi oleh XRD dalam difraktogram ini. Oke, selanjutnya setelah kita menandai, kita akan melakukan proses smoothing terlebih dahulu untuk lebih mensmoothkan lagi difraktogram yang ada. Bagaimana caranya? Kita klik pattern, kemudian kita smooth raw data. Nah, di sini dapat terlihat ya lebih smooth. Nah, di sini dalam difraktogram ini kita memiliki 2 warna. Yang pertama ada garis merah dan juga ada garis biru. Nah, garis-garis biru ini merupakan pattern data dari eksperimental atau pattern data yang terukur. Nah, selanjutnya sedangkan garis merah ini merupakan calculate pattern, di mana calculate pattern ini merupakan pattern data yang terhitung. Nah, dengan menggunakan software Match ini, kita akan mencocokkan data yang kita tandai dengan database yang ada pada Match. Oke. Selanjutnya kita akan
mengidentifikasi fasanya. Bagaimana caranya? Kita gunakan fitur ini, fitur Run Phase Identification. Kita tinggal klik saja. Nah, setelah diklik, kita mendapatkan data color, qual, entry, formula, crease, kemudian candidate phase, kemudian P dalam 2 theta, ada P L per I per I0, ada I-scale, kemudian ada I per LC, kemudian ada FOM. Nah, kemudian color ini ya menunjukkan data-data yang terhitung. Kemudian ada qual ini merupakan kualitas, dan di sini ada si ini tuh berarti valid gitu datanya dan bisa digunakan. Selanjutnya ada entry, ini merupakan data-data yang entry atau antrian atau nomor yang telah kita analisis, ini entry-nya segini. Kemudian ada formulanya, ada formula yang sudah formula dari senyawa yang kita analisis ini. Kemudian ada ini, ada kristal O, terus ada H juga. Kemudian ada candidate phase. Nah, di sini kan ada beberapa candidate phase. Ini merupakan data yang disediakan oleh Match dan bisa kita gunakan dan kita bisa memilihnya. Namun di sini saya akan fokus kepada TiO2. Kenapa? Karena di sini nilai FOM-nya tertinggi. Jadi kita pasa paling banyaknya itu adalah TiO2. Oke, selanjutnya sedangkan nilai ini P per I0, P dalam bentuk I per I0 ini merupakan intensitas per intensitas korundum, dimana kita menggunakan nilai intensitas korundum ini karena nilainya itu paling stabil. Nah, selanjutnya FOM ini merupakan singkatan dari figure of merit. Nah, dimana semakin besar FOM atau semakin mendekati 1, karena FOM ini nilainya dari 0 sampai 1, jadi semakin 1 nilainya maka semakin cocok data yang kita analisis dengan data yang ada pada match. Oke. Selanjutnya data dari 2 theta ini merupakan data yang menunjukkan puncak yang kita tandai. Oke. Selanjutnya kita akan klik dari data TiO2 ini. Nah, kemudian pindah ke sini ya. Nah, di sini kita diberikan informasi bahwa formulanya itu dari tadi formulanya itu ada TiO2 dan juga pasaknya juga TiO2 dengan kuantitas 100%. Nah, kuantitas 100%. Selanjutnya di sini kita melihat ada warna baru, di mana warna biru itu tadi menunjukkan data yang terukur atau data pengukuran, yang merah merupakan data calculate atau yang terhitung, kemudian yang hijau ini merupakan senyawa-senyawa lain yang ada pada diffractogram. Nah, oke. Selanjutnya setelah ini kita akan melihat datasheetnya. Saya ingin melihat datasheet. Nah, sebelum ke datasheet kita akan lihat dulu picklist. Nah, di sini ada picklistnya, dan di picklist kita memiliki informasi yaitu 2 theta, pK, dan FWHM juga TiO2. Nah, di sini dan juga ada ininya nilai 96, ini merupakan tadi data yang dari senyawa lain yang terukur. Oke, di sini 2 theta ini menunjukkan puncak yang ditandai. Peak height ini merupakan intensitas sampel yang terukur dari TiO2-nya. Kemudian FWHM ini merupakan lebar puncak masing-masing puncak yang kita tandai pada posisi 2 theta. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada data-data yang hijau dan juga ada yang abu, ada juga yang merah. Untuk data yang hijau ini merupakan
data terhitung yang disediakan oleh Match. Sedangkan untuk data yang abu-abu ini dan tanpa angka ini merupakan data yang tidak dimiliki oleh pasar TiO2. Nah, oke. Sedangkan yang selanjutnya yang merah ini merupakan data yang ada pada Match namun tidak terhitung pada TiO2. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari datasheetnya. Di datasheetnya kita diberikan beberapa informasi dari pasal klasifikasinya. Di sini ada nama. Nah, ada namanya. Kita klik dulu, bentar. Nah, ada namanya. Namanya itu ada TiO2 dan formulanya O2TI atau TiO2 juga, dengan I per IC-nya itu, mohon maaf tadi saya salah sebut ya, ini bukan L per L sih tapi I per IC-nya dengan sekian. Sampel name-nya ini sekian juga, dengan kualitasnya itu C atau calculate, jadi bisa diterima. Di sini juga ada referensinya itu sumber datanya itu dikasih juga bibliografinya, berarti dari sini. Kemudian diketahuinya juga datanya dari COD atau Crystallography Open Database. Kemudian dengan nilai COD-nya ini sekitar 8104269. Dan jika kita kita scroll ke bawah lagi, kita dapat memiliki kristal struktur, di mana ada kristalgrafi datanya, space datanya itu sekian ya. Ini ada PBCA61. Terus ada kristal sistemnya ortofombic, ada sel parameternya itu A sekian, B sekian, dan C sekian. Dan di sini nilai A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nah, dapat kita lihat juga ortofombic dari sel parameternya ini. Di sini saya memiliki data. Nah, di sini sebentar kita perbesar dulu ya. Nah, di sini juga ortofombic ya, dan sudah diketahui bahwa A-nya itu tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Jadi sama ya. Kemudian nilai Z-nya itu 8. Nah, di sini juga bila kita scroll ada diffraction datanya. Nah, oke. Dan calculate density-nya itu ada juga, kita bisa lihat sekitar 4,12 sekian. Oke. Selanjutnya kita akan melihat data secara keseluruhannya itu, yaitu displaynya di sini, reportnya. Kemudian kita bisa save data dari hasil pengukuran ini, dan kita bisa mengetahui komposisinya itu pasal komposisinya itu TiO2 sebanyak 100% dengan kuantitasnya. Dan di sini kita juga bisa mengetahui kalau O-nya itu 40,1% dan TI-nya itu 59,9%. Kemudian kita akan save data ini. Kita save. Nah, kita save. Kita pilih tempat menyimpan sesuai yang kita inginkan ya. Oke, kemudian kita save. Nanti kita bisa melihat datanya setelah kita di save. Oke, karena kita sudah save, kemudian kita akan melihat refinement-nya menggunakan ini fitur EV yang ada di sini, full crop. Dan pastikan teman-teman untuk melihat full crop-nya, pastikan teman-teman sudah memasang full crop-nya juga. Oke. Kita lihat. Nah, oke. Selanjutnya kita otomatikan saja, kemudian kita run full crop. Kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari
masih menghitung ya, ini masih menghitung. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa R faktornya adalah 62,1 dan nilai dari C kuadratnya itu 4,7. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.